Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fa innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا. Jazakumullah. Ikhwan fillah sadakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam majlis ilmu, majlis ta'lim, yang semoga pertemuan kita ini mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan karunia-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita di atas iman, menguatkan kita di atas Islam, dan memberikan keistiqomahan kita di dalam memegangi iman, di dalam memegangi al-haq. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah supaya kita dikumpulkan dalam kelompok umatnya yang mencintai dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Ikhwani fiddin asadakumullah, seperti yang sering saya sampaikan bahwasanya di dalam kajian-kajian saya sampai pada saat ini saya akan selalu memfokuskan dan mengarahkan kepada materi yang saya bawa ya, untuk para mustami'in, yakni para pendengar, berkenaan tentang masalah jihad, ya, fikih jihad, ya, yang mana pembahasan materi jihad ini satu pembahasan yang khususnya hari ini adalah asing di tengah-tengah kaum muslimin. Di samping asing, hari ini duat, para dai, mereka ada rasa takut, ketakutan yang ada di dalam hatinya ketika menyampaikan satu materi ini, dikarenakan kondisi yang dianggapnya tidak cocok ataupun kondisi yang dianggapnya kurang pas, atau yang lebih tepat adalah satu kondisi yang mengancam akan keamanan pada dirinya, dikarenakan hari ini setiap orang yang menyuarakan jihad pasti dia sangat identik dengan mujahidin, dan orang yang berkumpul dalam kelompok mujahidin maka identik dengan teroris, tanda petik sebutan Amerika. Oleh karena itu, di samping resiko-resiko yang lainnya, yang mana ya kafir
Amerika khususnya, ya Fir'aun hari ini, ya Gus-Guslah, ya melalui corong-corongnya, ya, mereka membuat satu statement yang itu bisa mengirhab ataupun menakut-nakuti kaum muslimin pada umumnya, secara khusus adalah para duat. Sehingga mereka ya di dalam hatinya ya, dengan statement ini masuklah di dalam hati para duat ini adalah al-wahn. Wahn itu adalah penyakit hati, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ya. Takut mati ini bukan berarti kita terus mati sek, enggak, akan tapi jalan-jalan yang membawa kepada kematian ataupun kesakitan yang menuju sampai kepada kematian. Entah itu mungkin dikejar-kejar musuh atau mungkin dipenjara oleh musuh, ya, atau mungkin dia dibunuh oleh musuh. Sehingga mereka merasakan satu ketakutan. Sehingga ikhwan fillah azadakumullah justru dalam kondisi yang seperti ini, ya, hendaknya para duat, para dai memahamkan kepada kaum muslimin akan pertama adalah fahmul jihad, fiqhul jihad, pemahaman jihad yang benar. Dikarenakan apa ikhwan fillah azadakumullah, jihad ini adalah sebagai tonggak, ya, dan sebagai perisai benteng di dalam Islam, apalagi bagi orang-orang yang lemah. Kalau kita melihat sekarang ini kondisi kaum muslimin itu mentalnya itu sudah bukan tengah ke atas, akan tapi justru tengah ke bawah ataupun di bawah rata-rata dalam artian karena ketakutan. Nah, untuk membangkitkan dan rasa takut inilah yang menjadikan musibah yang paling besar di tengah-tengah di kaum muslimin, sehingga musuh ini bisa menginjak-injak kita. Maka benar ya sabda Rasul dan firman Allah Subhanahu wa taala yang mana ketika jihad itu hilang, roh jihad ini hilang di tengah-tengah kaum muslimin, maka Allah itu akan mencabut rasa takut yang ada di dalam hati musuh-musuh. Ya, jadi mereka itu justru semakin berani dan semakin bias kepada kaum muslimin, sementara kaum muslimin dicabut di dalam hatinya ini rasa beraninya. Dengan adanya wahn. Ya. Hatta musuh itu sudah ada di depan matanya, hatta musuh itu sudah menyakiti dia. Maka ada satu kisah yang ini mestinya dijadikan satu pelajaran. Tapi justru satu pelajaran ini malah jadi gojekan. Di tengah-tengah kaum muslimin ataupun para ikhwan, para duat, haroki yang mereka memahami akan Islam. Jadi ceritanya itu, jadi hadzal yaumi syada'id, ya, secara arti itu ini adalah untuk hari nanti yang susah. Jadi dikisahkan ada seorang yang dia itu mempunyai senjata. Ya, bolehlah mungkin M16 atau AK-47 atau kalau Indonesia seperti SS-1 itu ya. Ketika pencuri itu datang ke rumahnya, perampok itu datang ke rumahnya mengambil harta yang ada di dalam rumahnya, dia biarkan pencuri itu dan sambil dia memegangi senjatanya, dia mengatakan hadzal yaumi syada'id. Oh, bukan sekarang saya gunakan. Ini saya gunakan nanti kalau sudah dalam kondisi kritis. Ya kan? Karena maling ini merasa naik daun, wah, selalu apa-apa nih. Besok datang lagi. Karena harta yang di dalam rumahnya sudah habis ludes, akhirnya istrinya diperkosa di depan mata dia. Dia tetap mengatakan, sambil memegang senjatanya dia mengatakan, hadzal yaumi syada'id. Ini saya gunakan untuk nanti saat-saat yang kritis. Ya kan? Besok lagi bajingan ini datang.
membunuh istrinya, membunuh anaknya. Dia sambil memegangi senjatanya, dia mengatakan, hadza liyaumi syada'id. Wah, itu terlambat. Ya, tadi saya tanya-tanyakan ente. Taruh sini. Ya. Jadi dia mengatakan begitu. Ini saya gunakan nanti ketika waktu yang sangat mepet dan sangat kondisi yang terjepit. Anaknya mati, bojone mati. Dunyanya entek. Sampai yang terakhir kali, musuh datang lagi, penjahat itu datang lagi, perampok itu datang lagi, dia diambil, dipegang, kemudian dia dibunuh. Sampai ketika dia mau mati, dia tetap mengatakan sambil membawa senjatanya, hadza liyaumi syada'id. Ini untuk hari nanti yang sangat kritis. Sampai dia mati. Kondisi kaum muslimin yang ada sekarang ini, khonifidin dan tadakumullah, nggak jauh daripada ini. Ini bukan anekdot, akan tapi ini adalah satu kisah cerita, yang saya tidak tahu kebenarannya, tapi ini pernah cerita ini diangkat oleh para ustaz-ustaz yang pernah bercerita. Tapi minimal ini sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Kalau kita memahami wanifidin asadakumullah, sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Mujahid Usama bin Laden, beliau sudah mengatakan bahwasanya kekuatan umat ini sebenarnya kaum muslim ini kuat. Kan tapi tercerai-berai di sana sini. Yang itu tidak digunakan sehingga apa? Ya begitu Allah. Sing diperangi kan lagi wong Irak, orang wong Indonesia. Iya toh? Yang diperangi kan baru Afghanistan, belum Indonesia. Ntar kalau sudah masuk Indonesia, baru sampai Ambon, belum sampai Jawa. Ya kan? Allah maju ke sini sedikit, baru sampai Sulawesi, belum sampai Jawa. Ya kan? Atau mungkin sampai Jawa, ngadek teko ini gitu. Semarang urung ke Solo. Iya kan? Hari bahasanya kelebu orang masuk lagi ke Solo 3, ini Siapa? Hatta sudah sampai Solo, wong untuk beringosan. Iya toh. Belum sampai toh. Nanti kalau saya sebut daerah lain, kebetulan ada seorang hewan atau ustaz, nanti pikirannya saya sentimen, beringosan ya. Oke, enak. Ya. Wong durung mlebu masjid iki lho. Sampai akhirnya sudah habis. Ini adalah dikarenakan para duat seperti yang yang disampaikan oleh Syekh Islam Syekh Usama, ini adalah salah satu penyebab kekalahan orang-orang Islam, ya, sehingga musuh ini bisa mengalahkan orang Islam itu karena salah satunya adalah adanya ulama usul. Beliau di dalam Taujid Manajiyah yang ketiga itu menerangkan bahwasanya orang Islam kalau melawan orang kafir melawan orang Islam itu bakal menang. Mereka bisa menang karena lantaran ada beberapa faktor. Yang pertama karena adanya hukumah al-murtadah. Ini pemerintah murtad. Pemerintah yang menggunakan hukum selain hukum Allah. Mereka mesti akan mendukung orang Yahudi dan Nasrani, orang kafir, musuh-musuh Islam. Seperti sekarang ini. Mereka selalu menganjurkan hendaknya anak-anak kita jauhkan dari maksiat. Ternyata kemaksiatan dibuat di mana-mana. Gitu. Maka hancurnya orang Islam itu karena adanya hukumah murtadah. Seperti yang kita alami sekarang ini. Enggak Ustaz, itu pemerintah Islam. Nah, itu bagi orang yang pikirannya ranggendahnya gitu. Ya. Ngajinya itu suwe tapi rapinter. Ya. Orang-orang pemikiran murjiah itu. Kemudian faktor yang kedua adalah adanya ulama usul. Ulama sing elek. Ulama usul itu adalah ulama ala abwabil jahannam yang berdiri di tepi neraka jahanam yang mereka memberikan hidayah selain daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih jelas lagi wanifidin asadakumullah seperti yang saya sampaikan. Ya.
pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya tentang peran kita, apa peran kita ya, ketika saya sampaikan pertemuan kajian keluarga itu, peran kita ketika kita dalam lemah. Ini seperti sekarang ini, yang mana orang kafir ini jelas-jelas mutlak memusuhi kita ya. Saya nggak mengulang dari awal karena kalau mau baca ya masalahnya ada. Yang mana hari ini kondisi kita itu adalah sama persis sebagaimana kondisi pada zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang beliau menghadapi Tartar. Kalau sekarang kita menghadapi Amerika. Kondisinya persis. Tartar dipimpin oleh Genghis Khan, Amerika dipimpin oleh Bush. Nah, pada saat itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu memberikan satu surat kepada kaum muslimin. Di dalam menghadapi Tartar ini beliau mengelompokkan menjadi 3 kelompok manusia. Yang pertama adalah Taifah al-Mansurah, yakni kelompok yang senantiasa berjihad, yakni membela kaum muslimin, ya, mempertahankan kehormatannya untuk melawan Tartar, yaitu Genghis Khan. Ini Taifah al-Mansurah, para mujahidin. Kelompok yang kedua adalah Taifah Mukhalifah, kelompok yang menyelisih, yakni adalah musuh. Nah, jelas itu. Baik itu musuh secara real, dia itu kafir asli, atau dia itu orang Islam, tapi dia itu yang membantu musuh, berarti dia kafir. Jadi kita ini berhadapan dengan musuh. Kok ada di antara kita ini yang bantu musuh, baik itu memberi informasi atau apa, maka dia itu telah kafir dan murtad. Ya. Kemudian kelompok yang ketiga, beliau menyampaikan adalah Taifah Mukhadilah. Mukhadilah itu secara arti itu adalah kelompok yang gembosi ataupun orang yang menyebutkan cacatnya mujahidin. Nah, termasuk dalam Taifah Mukhadilah kata beliau itu adalah orang-orang Islam yang Islamnya itu baik. Di antara mereka mungkin ahli ibadah, di antara mereka para dai. Ya mereka tidak ikut bersama-sama, bergabung, bersatu, atau memberikan sumbangan pemikiran, dana, dan perhatiannya kepada jihad fisabilillah pada saat itu. Maka hari ini tergantung kita mau masuk dalam kelompok yang mana. Apakah kita dalam kelompok Taifah Mansurah, atau Taifah Mukhalifah, atau Taifah Mukhadilah. Ini Ikhwan Fillah Nasadakumullah. Maka berkenaan dengan itu Ikhwan Fillah Nasadakumullah, saya mencoba ya di tengah-tengah banyaknya mungkin para duat, ya para ustadz, mungkin banyak menyampaikan materi. Saya mencoba untuk menyampaikan satu materi yang mungkin hari ini, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Salam Farad, ya Syekh Yusuf Al-Wiyai itu beliau sampai menulis satu buku adalah Al-Jihad Al-Faridu Al-Ghaibah. Bahwasanya jihad ini adalah merupakan satu kewajiban yang terlalaikan. Baik itu terlalaikan di dalam aplikasinya maupun terlalaikan di dalam kajiannya. Hatta orang yang suka ngaji setiap hari, ya, memahami jihad maknanya saja seranggena, apalagi sampai nanti aplikasinya. Itu seperti itu. Maka Ikhwan Fillah Nasadakumullah dalam rangka untuk menepis daripada syubhat ataupun fitnah syubhat, ya, keraguan-keraguan dan kebodohan ini, maka saya mencoba untuk menyampaikan kepada ikhwan-ikhwan kaum muslimin tentang masalah jihad. Nah, bagi ikhwan-ikhwan yang mungkin belum pernah mengikuti kajian saya, apalagi sekarang kajian ini mungkin baru ini, ya. Mungkin ketika mendapatkan sesuatu hal yang mungkin terasa mengagetkan, ya. Maka hendaknya jangan mengambil sikap yang negatif dulu, ya, kan, tapi semakin kita lama mengkaji maka tak tahu dari awalnya. Mungkin kalau yang sudah sering ketemu saya dari awal sampai akhir, paling bahasanya ngerti ndase wal buntute ngono tane kula. Nah, mungkin bagi yang baru kan mungkin kena wetenge, padahal ini ular sanca ini. Nah, ya kan. Padahal ular sanca, cekel wetenge ndase wis gitu. Maka jangan dulu dengarkan. Nah, Ikhwan Fillah Nasadakumullah, pada kesempatan kali ini saya sampaikan tentang masalah kajian yang kemarin, yaitu apa yang harus dilakukan orang yang udur jihad. Sekali lagi saya sampaikan, semua yang ada di sini nggak ada yang udur, termasuk saya. Karena kemarin ayatnya udah jelas ya, orang-orang yang udur itu salah satunya orang-orang yang
buta, orang-orang yang pincang, ya, orang-orang yang sakit. Nah, itu. Itulah kita ini semua sehat semua, pemuaya kecuali Tri ya, silisek loro. Nah, ya toh. Masih kuat semua. Yang jelas tidak ada uzur. Nah, permasalahannya ikhwan fillah kenapa saya sampaikan? Sebenarnya ini saya malu menyampaikan ini karena kita harus berbuat melakukan sesuatu yang mestinya dilakukan oleh orang yang uzur. Itu loh masalahnya. Nah, kalau seandainya kita itu tidak melakukan sesuatu yang dilakukan, yang mestinya dilakukan oleh orang yang uzur, berarti kita itu di bawahnya orang yang uzur. Maaf, di bawahnya orang yang picek, di bawahnya orang yang pincang. Padahal awake dhewe iso melek, padahal awake dhewe iso mlayu. Ya kan? Ya, sedikit bagi hewan-hewan mungkin yang kemarin ya belum mengikuti ya. Bahwasanya ada utur-utur syar'i yang mana telah disampaikan ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah 91 sampai 92 dan surat Al-Fat ayat 17 ya. Yaitu tiada dosa lantaran tidak ikut berjihad bagi orang-orang yang sakit. Atas orang-orang yang tidak mendapatkan biaya. Ya. Kemudian yang selanjutnya laisa 'alal a'ma haraj. Ini tidak ada dosa bagi orang yang buta, orang yang pincang dan yang sakit. Ya, maka sekali lagi saya sampaikan kita yang di sini nggak ada yang kena uzur. Sekali lagi tidak ada yang kena uzur. Ya, tidak ada yang kena uzur. Sementara hari ini dia adalah fardu ain. Maka dalam rangka ya bukan menghibur diri, sekali lagi sebenarnya saya itu juga malu kalau nyampaikan. Tapi kalau nggak kita sampaikan, ya, lebih tambah malu lagi, ya kan. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk dalam kajian yang kedua, yaitu hal-hal yang harus dilakukan oleh orang yang uzur. Apa sih yang harus mereka lakukan? Ikhwan fillah nasadakumullah. Orang yang mendapatkan uzur secara syar'i bisa mendapatkan pahala jihad dan tidak berdosa bila memenuhi syarat sebagai berikut. Yaitu firman Allah yang kemarin saya sampaikan surah At-Taubah ayat 91 sampai 92. Tiada dosa lantaran tidak ikut berjihad bagi orang-orang yang sakit. Ya, atas orang-orang yang tidak mendapatkan biaya apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang baik. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan tiada dosa pula ya, atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk mengangkutmu. Lalu mereka kembali sedang air mata mereka bercucuran karena sedih lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Allah Ta'ala menyebutkan tidak adanya dosa bagi yang mempunyai uzur secara syar'i. Sekali lagi kita tidak termasuk dalam kelompok ini. Nah ini aja Bu, mereka itu tidak berdosa ya, bagi orang-orang yang uzur syar'i ini kalau mereka mempunyai dua syarat. Ya. Yang pertama adalah an-nushu lil muslimin, setia kepada umat Islam. Ya, ini dalam firman Allah tadi surat At-Taubah ayat 91, yaitu idza nasahu lillahi wa rasulih. Ya, ini apabila mereka ini berlaku ya menasihati ya karena Allah dan Rasul-Nya. Ya. Mereka itu berlaku ikhlas. Ya, harus kita nasahu lillahi wa rasulih. Yang pertama, yakni an-nasul lil muslimin, yakni setia kepada umat Islam. Yakni mereka ini jadi dia ada, kalau setia itu adalah hati ya, pertama adalah hatinya dengan setia terhadap orang-orang Islam. Yang kedua adalah mereka menuju syarat yang kedua adalah ma'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Yani mereka itu berbuat kebajikan. Ya ini tidak ada dosa atas orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Ibnu Katsir beliau mengatakan, "Falaisa 'ala haula'i harajun idza qa'adu wa nasahu fi hali qu'udihim
Walam yarjifu bin nasi walam yusabbituhum wa hum muhsinuna fi halihim hada. Artinya mereka, ya ini orang-orang yang ulil aqdar, orang-orang yang dapat udzur tadi ini tidak berdosa jika saat tidak berjihad. Mereka setia kepada Allah dan Rasul-Nya dan tidak menurunkan semangat masyarakat. Ini walam, ya, dasarannya itu adalah walam yurjifu, murjif atau mukhadilnya bersama murjif ini wong sing senengane nglemahke semangat. Ya, ngomongin semangat. Wah, wis ngono iku istijal. Ngono iku apa jenenge? Kesusu. Wong sing kaya ngono iku kesusu. Atau wong sing kaya ngono iku nekat. Lah wong ngono iku isone ngising tok ora iso nyewok, sing nyewoki awake dhewe. Ari bahasane mereka yang berbuat, kita yang terkena imbasnya. Dan lain sebagainya, bahkan ya di dalam saat-saat yang bahkan secara langsung akan mengatakan perkataan-perkataan yang melemahkan. Sudah, kamu jangan mau kalau kamu itu datangi si A, wah nanti kamu ya, terembet, kena dan lain sebagainya, sehingga lemah. Wah, musuh aja udah begitu kuatnya, macam-macam, nggak boleh. Ya. Nah saiki wis ora terkasih ulil adar, gembosi, terus piye? Ya, serta mereka berbuat kebajikan dalam kondisi mereka tersebut. Nah itu. Manifidin asada kumua, ini syaratnya bagi ulil adar, yakni mereka ya setia kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua adalah mereka ya berbuat kebajikan, yakni mereka adalah senantiasa membela dan mendukung orang-orang yang berjihad. Maka bila dipraktikkan dalam kondisi jihad hari ini, yang mungkin dan harus dikerjakan oleh orang-orang yang mempunyai udzur, ada beberapa. Nah, yang harus dilakukan. Yang pertama, harus ikhlas. Ya, ikhlas niat dan jujur. Betul-betul berniat jihad seperti yang disebutkan dalam ayat. Ya, dalam tadi itu, jadi mereka itu sebetulnya mau berjihad. Ini ada jihad ketika belum fardu ain ya ini ya. Yang disebutkan dalam ayat ini adalah jihad ketika tidak fardu ain. Ya. Ini waktu itu perang yang bukan fardu ain. Ya. Apalagi ketika fardu ain gitu maksud saya. Yang pertama ikhlasnya itu digambarkan di dalam ayat tadi surat At-Taubah ayat 92, tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i khazana. Jadi karena dia itu enggak bisa ikut karena satu dia orang kiri gitu ya. Kedua enggak punya kendaraan, arep bonceng koncone. Lah wong iki motor loro wis wong loro wis kabutan tambah siji telu. Yes, ora iso gitu ya. Enggak ada kendaraan maka dia akhirnya pulang. Kembali lagi pulang itu dalam keadaan apa air matanya ini bercucuran dan hatinya ini sedih, ora asik, ketelan, ora antonggo, ora ana kendaraane, ora melu sisan. Nah, gitu. Kemudian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa lam yaghzi wa lam yuhaddis nafsahu bil ghazwi, mata ala syu'batin minan nifaq." Barang siapa yang belum pernah berperang atau meniatkan dirinya untuk berperang, maka ia mati dalam salah satu cabang dari kemunafikan. Ya, ini hadis ya, riwayat Muslim dalam Kitabul Imarah. Ya, nomor ke 1517. Nah, jadi kita harus niat bahwasanya walaupun kita dalam kondisi udzur, apalagi kita yang tidak udzur, mungkin kita merasa lemah, maka kita tetap meniatkan di dalam diri kita untuk bisa berjihad fisabilillah. Kalau kita enggak niat saja enggak, udah mata ala syu'batin minan nifaq, kita mati dalam salah satu cabang kemunafikan. Bos, siapa dia? Entah itu ustaz, entah itu mahasiswa, murid. Ya. Semuanya terkena. Ya, syu'batun minan nifaq. Itu. Maka dalam hadis Rasulullah juga diterangkan dari Sahal bin Hanif. Ya, Rasulullah bersabda, "Man sa'alallah syahadata bisidqin." Barang siapa yang minta kepada Allah mati syahid dengan jujur. Nah, ini sidik lagi. Ballaghahu manazil syuhada wa in mata ala firasihi. Maka Allah akan menyampaikan dirinya itu kepada derajat mati syahid walaupun dia mati di atas kasurnya. Nah, hadis riwayat Muslim lagi. Ya. Ini qanifidin asadakumullah. Ya. Nah, bukti daripada jujur seseorang yaitu dia itu harus mempersiapkan diri untuk berangkat perang. Tidak cuma hanya niat tok, aku harap niat perang, tapi rano kenyataan. Maka bukti nyata dia itu niat, ikhlas dan jujur
adalah dia mempersiapkan diri. Sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah juga ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau aradul khuruj la'adu lahu uddah, walakin karihallahum bi'atahum faqabbatahum wa qila qudu ma'al. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Maksudnya yang tidak ikut perang. Ini wanifidin asadakumullah. Ya. Ini. Kemudian yang kedua, ya, setelah niat ikhlas. Ya, bukti niat ikhlas kita itu adalah adanya satu persiapan. Ya, nanti kita kasih secara khusus ya, masalah hijab. Yaitu yang kedua adalah hendaknya dilakukan oleh orang yang ulil azhar, orang yang udzur adalah berdoa. Yaitu orang yang mempunyai udzur harus senantiasa mendoakan para mujahidin. Maka ikhwan fillah nasrakumullah, hendaknya kita semuanya, apalagi kita yang tidak ada kena udzur, kalau sampai setiap sholat kita itu tidak mendoakan para mujahidin yang berjihad, ya, kebangetan. Saya itu kalau habis doa setelah Rabbil firli wali walidayya, sebelum doa yang lainnya harus mendoakan Allahumma nsuril mujahidin. Itu yang pertama. Setelah doa istighfar dan sebagainya, doa Rabbil firli, mendoakan kedua orang tua. Yang kedua adalah kita mendoakan saudara-saudara kita, semoga diberikan pertolongan para mujahidin. Yang ditawan semoga dibebaskan oleh Allah, ya kan? Yang dikejar-kejar semoga dijaga oleh Allah. Harus begitu. Secara umum ya punya pertolongan kepada mujahidin. Ya, memudahkan urusannya. Bagi mereka yang sedang berjihad diberikan kemenangan, pertolongan. Bagi mereka yang sedang dipenjara diberikan kesabaran dan semoga dibebaskan. Dan bagi mereka yang sedang dikejar-kejar oleh musuh, oleh tonggut, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Muhammad ketika dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy, disembunyikan oleh Allah di dalam gua Tur, nggak bisa dilihat. Ya, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun. Ya, begitu. Ya Allah, semoga-moga wong sing digoleki iki ketangkep kabeh dan polisi kira goleki wong Islam. Apa ngono? Apa ya itu ya ada. Semoga aja para pelaku teror ini ketangkep miskin, biar nggak ada Islam ini tidak tercoreng lagi. Apa ya benar ngene iku ngene. Walaupun mungkin hanya selorot. Ini terjadi, Wan. Bahkan kebanyakan yang ngomong gitu bukan orang-orang yang masih ngaji kayak antum-antum. Ya mungkin orang yang sudah ngisi pengajian kayak saya. Masalah sing iso ngomong ngono iki biasanya ustaz, nek ora ustaz ora iso ngomong ngono. Ini terjadi. Orang dongake malah njoroke, ya wis lah wis. Wis daripada kabeh kena mending kowe wae nyerahke diri. Nah, untuk bilamin dalih apa yang ngono kita harus berdoa. Mendoakan. Ya. Itu seperti itu. Maka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hal tunsaruna wa tuzakuna illa bi du'afaikum. Tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki kecuali karena adanya orang-orang lemah di antara kalian. Di antara orang yang lemah itu apa fungsine ndonga, iya toh. Wong sing lemah-lemah kan isane ndonga. Iya kan? Wong sugih mungkin ora usah ndonga ora apa-apa wong duit. Tapi ingat orang kaya itu didoakan oleh orang miskin yang dia beri. Ya, makanya kita itu mungkin kalau soto mungkin lagi ya apalah ada contoh kecil ya. Kita menu parkiran katakanlah ya sekali-kali tapi sih terus mungkin. Oh mestinya 500 kita kasih 1.000. Waduh ngane kuwi sak. Jalan Slamet Riyadi luwe. Wis mugi-mugi panjangke umure mugi-mugi dawake rezeki kata rezekine ya toh. Lagi tukang becak. Pinten Pak Kang Selem nggih pun monggo. Katakanlah kita nyang pinten kaone nggih. Nah, kita kasih 5.000 atau 6.000 dongone jalan Slamet Riyadi lebih panjang lagi. Paham maksudnya? Dia akan mendoakan. Maka fungsinya orang lemah di situ maka
Tapi jadi sekali lagi saya izin, ya, kita mengaku orang lemah, kalau sudah begini kita nggak berdoa lagi, kita tambah malu lagi. Ya, Allah ya itu seperti itu. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai juga, Rasulullah bersabda, "Innama yansurullaha." Ya, "Innama yansurullahu hadhil ummah fi dha'ifiha bi ta'wadihim wa sholawatihim wa ikhlasihim." Nah ini. Allah itu menolong umat ini dengan adanya doa, sholat, dan keikhlasan orang-orang lemah di antara mereka. Sudah kita bukan orang yang lemah, bukan orang yang udur, bukan doakan malah mencelakakan. Ini na'udzubillah. Sekali lagi na'udzubillah, ini keterlaluan. Ini. Ya, ini yang kedua. Setelah yang pertama kita jujur, ikhlas. Yang kita berniat seperti ingin berjihad, ya sebagaimana sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sahabat Rasulullah yang pincang kakinya itu berjihad siapa? Lupa saya. Jadi sahabat Rasulullah ketika dia itu pincang ya, yang dia mempunyai anak yang akhirnya syahid juga. Jadi dia pamit minta syahid, minta berizin kepada Rasulullah setiap kali perang izin rawol lah, wis sawu wis pincang serata perang. Tapi akhirnya dia tetap bertekad untuk berjihad sampai Rasulullah SAW mengizinkan dia sampai akhirnya dia juga mati syahid. Kemudian yang ketiga, kewajiban bagi orang yang udur jihad, ya, tidak berjihad adalah berjihad dengan harta. Ini infak fisabilillah. Bagi orang yang kaya atau mampu tapi termasuk orang yang mempunyai udur, maka ia harus menginfakkan sebagian hartanya untuk membiayai orang yang berjihad dengan membelikan senjata, kendaraan, bahan, makanan mujahidin, menebus mujahidin yang tertawan, atau mengurus anak-anak yatim dan keluarga mujahidin. Ya. Ini kewajiban kita. Ya. Kita mempunyai harta, maka harus kita infakkan fisabilillah. Ya, fisabilillah di sini maknanya bukan untuk bangun masjid, bukan untuk bangun pondok, bukan untuk bangun sekolahan, tapi membantu mereka mujahidin, baik itu mujahidin yang masih berjalan dalam artian mereka adalah belum tertangkap oleh Tauhid, semoga juga tidak, ya, yang masih berjalan, ya, bahasa saya. Yang kedua adalah atau kalau mungkin, aduh aku wedi lah bantu, aku bantu ketahuan cekal polisi, ya wes. Bantu hewan-hewan yang ada di dalam. Yang di dalam penjara. Boleh aku yang wedi ya, nak orang kekno keluarga ini yang ditinggal ke. Ya, anaknya, istrinya, ya, silakan kasihkan mereka. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Malam yazu au yujahiz ghazian au yakhluf ghazian tiali bi khairin asabahu bi qari'atin qabla yaumil qiyamah." Na'udzubillah min dzalik. Siapa belum pernah berperang atau dia tidak membekali orang yang berangkat berperang atau mengurus keluarganya orang yang berperang yang ditinggalkan, ya, anak istrinya yang ditinggalkan berjihad, ya, dengan baik-baik maka Allah akan menimpakan bencana asabahu bi qari'atin, seperti surat Al-Qari'ah itu, ya. Allah akan menimpakan bencana atas dirinya sebelum hari kiamat. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Jadi kewajiban kita sebetulnya kita itu malah berat loh, ikhwan. Ya, kita dituntut untuk ngurisi. Katakanlah kita, ya, kalau katakanlah mungkin kita punya harta, kita infakkan fisabilillah, mungkin ikhwan-ikhwan yang masih berjihad, atau ikhwan-ikhwan yang mereka mujahidin yang ditangkap oleh Tauhid, atau keluarganya yang ditinggalkan. Jajal. Ya. Kalau mungkin ke pondok, saya sing ngei maksud saya begini. Kalau orang yang tidak mudeng mungkin sudah banyak memberikan infak untuk pondok, masjid, itu sakit. Bagi kita yang ngaji, yang sudah mudeng, hendaknya kita arahkan infak kita ini tiada lain kecuali untuk infak fisabilillah. Paham maksudnya? Bukan berarti usah ono sing ngomong untuk binti, usah ngarang infak untuk pondok wae. Ya ember suwek iki. Sopo sing larang, bukan melarang. Maksudnya adalah awaliyat memberikan satu afdholiyah atau mendahulukan yang lebih penting. Nah, begitu maksudnya. Engko terus ya ngember suwek kemana-mana wah jadi masalah meneh, ya kan?
Sing biyen diarani bubarke pondok saiki larang ngasih infak ke pondok. Wah, ini bencana lagi. Ya, muka-muka ikhwan-ikhwan ya otaknya udah waras kabeh lah. Ya. Karena ada yang nggak waras, orang ngomongnya diberitake bubar ke pondok apa meneh. Gini ya, dikira malah orang ngintak pondok, masjid, nah ini salah. Maksudnya hewan fitina ada semua karena tuntutan kewajiban yang fardu ain, yang kewajiban bagi kita semuanya, khususnya bagi kita yang ngaji, yang mudeng, sekali lagi nasihat mudeng istilah apa-apa. Ya, saya tekankan betul adalah maka infak secuil infak yang kita berikan hendaknya tiada lain kecuali salurannya untuk fisabilillah. Baik itu ikhwan-ikhwan yang masih berjihad di lapangan, atau ikhwan-ikhwan yang berada di dalam penjara, atau keluarga ikhwan-ikhwan yang ditinggalkan. Ya kan, di antara mereka meninggalkan anak istrinya, mungkin berapa istri anaknya, berapa istrinya juga ya. Nah, maka itu kewajiban bagi kita. Kalau lebih kita utamakan lagi adalah mungkin ikhwan-ikhwan yang masih berjalan dan berjihad fisabilillah. Kalau keluarganya mungkin masih ada istrinya yang masih bisa mempunyai sedikit sampingan pekerjaan. Tapi kita tidak boleh lepas daripada itu. Ya. Kalau enggak, Allah akan menimpakan kepada kita bencana yang sangat besar. Maka siapa yang mempunyai udhur syar'i dan ia telah melakukan hal ini, maka insya Allah pahala berjihad akan ia dapatkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man jahada ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza." Barang siapa menyiapkan bekal orang yang berangkat berperang di jalan Allah berarti dia telah berperang. Dan barang siapa mengurus dengan baik keluarga orang yang berangkat perang di jalan Allah berarti juga telah berperang. Ini hadis diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Terus tapi yang salahnya kita jangan terus mengambil posisi. Ya wis nang ngono aku infak wae, serasa perang. Nah, ini salah. Sekali lagi ini bagi ulil azhar. Ya. Atau kalau dalam kondisi seperti ini adalah ketika tidak jihad itu fardu ain. Nang saiki ya wis sehat, ya wis kuat. Wis lah aku ngene duit wae. Aku ora melu perang. Wah ini salah lagi. Dijemani piro wis infak siji wae aku ora. Nang infak fisabilillah ya mending-mending, tapi nek terus ora ae lho wajan. Nemen ya toh. Ini keleleran golek mangan susah, golek kos-kosan susah. Ini enak-enak. Nah, ini sing rekoso payah ini. Enggak boleh ya. Lu ngaku wis anu infak kok. Ini wanita ada kumua. Ya Allah menempatkan orang-orang infak seperti ini. Memang susah ya. Kita seperti Abu Bakar memang susah. Abu Bakar itu ketika Jaisul Usra ya nih. Jaisul Usra ini perangan yang sangat sulit ya. Dari Rasulullah SAW itu ya. Rasulullah mengatakan barang siapa yang menginfakkan kepada Jaisul Usra ya tentara yang pada saat itu dalam kondisi sulit, maka dia ini masuk surga. Lalu Abu Bakar ini menginfakkan semua hartanya. Tidak cuma separuh, semua. Paribasane dua perusahaan itu dua perusahaan ini diinfakkan semua. Nah, waktu itu Abu Bakar ya, Arab pemelinti ceritanya. Ini maksudnya, aku hari ini akan mengalahkan Abu Bakar. Dia berikan separuh hartanya. Kalau punya 10 hektar berarti 5 hektar diinfakkan. Datang kepada Rasulullah dengan senangnya, ya Rasulullah, saya infakkan setengah harta saya. Sambil mungkin kalau bahasa kita mungkin sambil melirik Abu Bakar gitu ya. Rasulullah mengatakan, Abu Bakar kamu gimana? Saya infakkan seluruh harta saya, ya Rasul. Lepak. Umar kata, wah aku nggak akan bisa mengalahkan Abu Bakar, kata Umar. Dia juga infakkan semua hartanya dan dia juga ikut berjihad. Kata Rasulullah, terus keluargamu kamu tinggali apa? Kata dia, saya titipkan keluarga saya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Buat ini mas. Gitu. Buat. Tapi yang dia atau keluarganya ditinggal anak bojone keleleran, kaliren. Ya sing ngomong niku ya Ustaz, ora murid. Iya kan? Karepe siji apa ape anake ditinggalke. Kaliren, kelaparan, nggak ada yang ngurus. Bukan begini, waduh aku belum mampu, ya wis tak bantu wae. Mesti kan gitu. Sekali lagi ini watak yang waras. Otaknya orang yang orang waras ya. Mesti ngomongin ngono. Ya ta, nguyo-nguyo bahasa Jawa ini. Sekali lagi saya tetap tidak terima ada ucapan-ucapan begitu. Walaupun mungkin ada maksud baik sih ya.
Memang pengine ngene perang, bojone perang. Sing lanang perang, anak istrinya ditinggali wae iki lho ana konter HP siji sedina mungkin 50.000 penak iki to. Jadi tak tinggali iki lho perusahaan kerupuk. Tak tinggali iki ya jemane 5 pengine ngono. Iya toh? Ya enggak? Punya perusahaan ini, punya bengkel, atau punya aset segini, udah ditangani orang. Pengennya mau begitu. Kalau saya tanya apa setiap hari kamu jadi kere? Nggak ada kan? Nggak ada yang mau jadi kere. Itu aja ketika kita ada di tengah-tengah istri dan anak-anak kita. Lah ketika kita pergi. Pengennya memang kita pergi, istri kita udah punya industri, home industri, ya kan? Di rumah punya kerjaan, ya. Punya pengajian. Memang pengennya begitu. Tapi ketika tidak begitu, apakah terus kita tidak begitu? Maksudnya tidak begitu, terus kita tidak berjihad. Kan enggak kan? Nah, itu seperti itu. Kecuali ketika tidak fardu ain. Sekali lagi, kecuali ketika tidak fardu ain. Sekarang kita berbicara sedang dalam kondisi yang mana kita ini sedang fardu ain. Ya? Maka Allah Ta'ala ya, menyebutkan bahwa para hartawan yang menawan hartanya dan tidak membantu mujahidin termasuk adalah orang-orang munafik. Saya ulangi, bahwasanya orang-orang yang punya harta, kemudian mereka tidak menginfakkan hartanya bagi para mujahidin yang berjihad fisabilillah, maka mereka termasuk orang-orang yang munafik. Wah, nanti ada ember suwek lagi, sok ngarani orang yang munafik kabeh. Berarti ku kabeh wong Islam ki munafik. Nah, aku ngomong ya piye? Karena Allah mengatakan humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Walillahi khaza'inus samawati wal ardh walakinnal munafiqina la yafqahun. Silakan buka Al-Munafiqun ayat 7. Mereka orang-orang yang mengatakan, ini waktu itu orang-orang munafik mengatakan kepada orang-orang Ansor, janganlah kamu berinfak untuk orang-orang yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu muhajirin. Supaya mereka bubar, yakni supaya mereka pergi dari Madinah, mereka ini meninggalkan Rasulullah. Dan supaya mereka nggak setia kepada Rasulullah. Padahal kepunyaan Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. Wih, kaya aja entak karo wong iku. Una entak, dia nanti dicekal polisi, digebuki. Dia ngaku, sing nyili motor sapa? Si A. Ya kan? Kowe kena boro-boro nyili motor tok kena 3 tahun. Nah. Si ngomong ngono ya ustaz. Ya. Ustaz ngomong berarti ustaz itu munafik kan? Kita tidak mengatakan ustaz itu munafik ya. Orang-orang yang tidak, ya apalagi ya surah infak untuk mujahidin ngelak-ngelak menang ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, mungkin kalau bahasa matematika mungkin munafik kuadrat, mungkin begitu ya. Setuju nggak dengan istilah saya? Kalau saya itu munafik kuadrat, sudah tidak infak fisabilillah. Nah, ngelak-ngelak gembos. Gembos itu saja sudah diarani murjifun. Orang murjif itu dijuluki oleh Allah itu fasik. Apalagi seperti itu. Naudzubillah, ini harus hati-hati sekali. Ya, maka kalau kita tidak itu kita cukup diam itu lebih selamat. Diam itu selamat. Karena sedikit kita ngomong salah. Kalau nggak munafik kita fasik dalam urusan ini. Ya kan latung siku alaman inda Rasulullah pada satu. Kau rasa infak karo wong sing bersama dengan Rasulullah. Oh, kamu jangan infak sama orang-orang yang berjihad sekarang ini. Nanti kamu ditangkap polisi. Nah, begitu ya kan? Ini wanita bikin asal kumul. Saya mencoba untuk membahasakan yang paling bisa dipahami. Masalah kadang-kadang angel dipahami malah tambah umar. Ini sih wanita bikin asal kumul ya. Seperti itu. Maka kalau kita punya harta sekecil apapun, nah kita harus mengarahkan kepada keluarga kita, kepada istri kita. Kalau kita pekerjaan kita ini sifatnya gaji, maka gaji yang kita miliki itu harus ada secuil ya. Saya katakan nggak usah sebagian lah, kakean. Secuil itu minimal harus ada fisabilillah. 100.000 ya wis lah. 1.000 perak katakanlah. Wis kakean 500 perak wis lah. Untuk fisabilillah. Sesasi 500 ya lumayan, setahun berarti 5.000 Mas. 5.000 ono. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 ya Allah wis. 6.000 kali wong semene ya lumayan daripada ora ya loh.
Ini. Tapi begitu kalau enggak, nah. Kadang-kadang kita malu, kita punya fasilitas yang banyak, tapi kita tidak ada infak fisabilillah, ini malu. Ya, itu saudara berjihad, bukan termasuk ulil adar, infak gelem lagi. Bangetan ya, bangetan tenang. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kewajiban bagi ulil adar adalah mendukung persoalan jihad. Ya, kita harus menjadi orang-orang yang mendukung. Dengan cara menerangkan kebenaran yang dibela kaum muslimin dan mujahidin. Wajibnya menolong mujahidin serta kebatilan yang diperjuangkan oleh orang-orang kafir. Ini termasuk jihad dengan lisan. Maka Syekh Yusuf Al-Yairi di dalam kitabnya Hiduat ala Darbil Jihad itu ya. Terjemahan cara praktis menjadi mujahid itu. Beliau menerangkan ketika seorang itu tidak mampu jihad dengan anfus. Ya, dan dia juga tidak mampu lagi dengan harta, maka dia itu dengan lesan. Dengan lesan caranya bagaimana? Yaitu yang pertama memberikan dukungan kepada para mujahidin, menerangkan tentang masalah jihad fisabilillah, dan menerangkan tentang kebejatan musuh-musuh. Bagi mereka yang mereka itu ahli dalam masalah dunia informatika, maka mereka menyebarkan melalui informasinya ini adalah, yang itu adalah menguntungkan mujahidin serta melemahkan musuh-musuh. Ya mereka terjun di dalam masalah majalah, di dalam masalah buletin, di dalam masalah apa saja. Tidak lebih misinya itu kecuali. Sekali lagi saya mengatakan saya bukan berarti menempatkan posisi saya. Aku singkur nerang ketok. Tidak, sekali lagi tidak. Ya. Ini kebetulan saja saya masih bisa ngomong, saya ngomong. Kalau mangsanya aku rasa ngomong, ya orang ngomong maksudnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Abu Dawud, jahidul musyrikin fi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah, berjihadlah kalian melawan orang-orang musyrik dengan harta, dengan nyawa, jiwa, dan dengan lesan. Lah wis jiwa wis ora, harta wis ora, lesan malah ngelek-ngelek wae. Kita harus itu kewajiban kita lesan. Kita mampu ceramah, kita sampaikan dalam ceramah. Kita nggak mampu dengan lesan, kita tulis dalam tulisan kita. Apalagi sekarang bisa melalui mungkin apa. Tidak mesti harus pakai nama kita. Nama alias, nama siapa. Kayak yang penting itu adalah menyeru. Ya, katakanlah kita mempunyai informasi tentang kebejatan orang-orang kafir, kita tulis. Kita sampaikan kepada umat. Kalau kita nggak mau, kita terangkan kenapa sih kok terjadinya jihad, terjadinya bom, terjadinya apa. Ya. Memang di sana katakanlah ada orang yang mungkin mengikuti suhunya, ada korban dari orang Islam. Ya, memang itu benar. Tapi kita harus menerangkan kepada mereka apa itu permasalahannya. Maka ada satu buku yang sangat bagus sekali ya. Menabur jihad menuai teror. Nah, ini satu buku yang cukup tebal dan sangat bagus sekali. Yang ini mengatakan satu pembelaan terhadap bom Bali, bom Marriott, bom Kuningan, dan lain sebagainya. Ini terus secara ilmiah. Walaupun saat sekarang ini ada jongos-jongos tonggut seperti Ali Imran, Mubarak, ya, dan teman-temannya, ya, sengaja saya sebutkan, biar menjadi pemahaman bagi ikhwan-ikhwan semua, yang mereka secara nyata-nyata membuat satu pernyataan bahwa mereka membantu polisi. Silakan antum baca dalam Tempo, ya, tanggal 12 sampai tanggal 18. Kemarin saya itu dengarnya ketika tanggal 18, saya cari tadi pagi itu sampai setiap hari saya di media ya, jam 8 kurang buka dalam media. Akhirnya jebule ketemu ning ngarep soto gading jajal. Padahal teko gading goleke wis muter-muter, jebule ketemu ning ngarep soto gading jajal. Cari di dari nggak ada dari ujung ke ujung. Dari tempat-tempat koran yang besar-besar ya nggak ada, jebule malah ning ngarep soto gading oleh. Nah, itu ada. Makanya saya selalu mengatakan haram bagi hewan-hewannya ada di Polda sholat di belakang Ali Imran dan Mubarak karena dia telah menyatakan membantu polisi. Kecuali kalau kita mempunyai pemahaman seperti orang-orang yang suka ngaji tapi mengatakan mereka Islam, ya silahkan. Jadi kiranya keblinger ya toh. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, kata Rasulullah Subhanahu wa taala. Siapa yang berwali, loyalitas, memberikan kecintaannya, dukungannya, perlindungannya, bantuannya kepada mereka, maka dia termasuk dari golongan mereka. Mereka kafir, maka orang yang masuk dalam golongan mereka, maka mereka pun kan. Nah, untuk bilang minjalik ya.
lagi dengan gaya santainya, dengan senang hatinya, ya, merasa bangga ketika bisa membantu Tonggut dalam rangka memusuhi mujahidin. Alasannya, saya ingin menghentikan aksi-aksi ini. Memang kalau katakanlah itu kamu itu benar menghentikan, tapi kamu menyerahkan itu sudah nggak boleh. Contoh nih, contoh kecil aja. Ini ada orang Islam, dia berbuat salah. Ya, kemudian ini adalah orang kafir, ini musuh. Kita nggak boleh menyerahkannya, tak serahke, nggak boleh. Walaupun dia ini memang salah. Dalam artian salah adalah mungkin ada satu hal yang nggak boleh kita. Kecuali hukum syariah ya, dalam hukum syariat menghukumi ya itu boleh. Tapi ketika dalam masa peperangan kita nggak boleh. Maka dalam hadis Rasulullah SAW itu kan al-muslimu akhul muslim, orang Islam itu saudara orang Islam. Salah satunya itu apa? Tidak boleh menyerahkan saudara Islam kepada orang kafir. Pada biasanya ada mereka datang dengan pedang. Ini sama Islam ini. Contoh si A ini mau dibunuh. Dia lari ke rumah saya. Pak Urwah ada si bejo orang. Saya mengatakan tidak ada. Saya bohong itu dibolehkan. Karena saya tahu dia datang membawa pedang, mukanya merah padam, mencari si bejo. Otomatis mau membunuh si bejo. Saya mengatakan tidak ada, itu harus begitu. Apalagi ini jelas-jelas musuh, monggonya cekalan, apa ya kayak ngono. Sekali lagi ini nggak benar, Ikhwan. Oh jangan, ketamon saya lebih. Jangan, kamu jangan ke rumah saya. Ini. Kaulah kita itu bersikap seperti itu, Ikhwan Fillah. Hari ini kita mengatakan gitu kepada ikhwan-ikhwan kita karena dikarenakan kita merasa kita itu terancam oleh Tonggut. Ingat, Rasulullah itu dulu itu dikejar-kejar oleh Tonggut, oleh orang kafir pada saat itu. Rasulullah ya takut. Rasulullah yang boleh enggan. Yang digolek pertama kali mana? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Aja nyimpen Muhammad kok nyimpen Muhammad ketahuan Abu Lahab, ketahuan Abu Jahal, dicekal, dikepluk, dipateni. Kita sekarang bahasa yang logis gitu aja lah. Nggak usah terlalu ilmiah. Paham maksudnya bahasa saya? Sekarang kalau kamu itu menyembunyikan orang-orang yang pelaku-pelaku itu, kamu akan ditangkap polisi. Nanti dakwah kita terhalang. Ini dalam urusan masalah ini. Kalau kita mengingat dulu zaman Rasulullah SAW, ya, kasusnya sama, intinya kasusnya sama, dikejar-kejar oleh musuh. Kasusnya satu masalah, ini sama dikejar. Saya ulangi lagi, sama dikejar-kejar oleh musuh. Yang resikonya lebih besar daripada sekarang loh. Kalau sekarang kita cekel polisi iso dikasih HP yang jero penjara piye. Zaman Rasulullah nggak ada orang dikasih HP ya kan, pasti dibunuh. Itu pasti itu. Itu aja gimana para sahabat Rasulullah Abu Bakar radhiyallahu anhu yang membela. Seperti itulah sekarang. Ditamoni rawani. Orang ditamoni orang, bukan DPO aja nggak mau. Lagi teroris jadi alirane. Gelem. Ngono iku ya ustaz, orang murid. Nak murid bisa ora ngerti. Jadi ya gelem-gelem wae. Jalaran ustaz ora gelem. Maka Rasulullah mengatakan salah satu yang menjadikan penyesat umat dan menjadikan orang kafir itu bisa mengalahkan orang Islam ya gara-gara ustaz. Sekali lagi. Iya toh. Sekali lagi, tidak ada kompromi bagi orang-orang yang sentimen ataupun tidak setuju ataupun tidak mendukung terhadap urusan jihad. Tidak ada toleransi. Ya, kecuali mereka harus diam mulutnya 1000 kata tentang masalah ini. No comment. Itu lebih baik. Ya kan? Apa, saya belum berani. Sekali lagi saya tidak berani. Ampun jangan ke rumah saya. Itu lebih baik. Ya kon bantu di sini cuma hanya 1 menit aja jangan ya. 1 menit yang ngombe glebek ya orang sempat mentak sak gelas wis. 1 menit paribasane. Wong cukuke enggak godhog sik, ya toh. Godhog sik ya luwih. Ini naon bilang mindale ke kan itu nasada kumua. Emang ya sekali lagi bukan berarti saya orang yang paling berani di antara antum sekalian tidak ya. Tapi kita berusaha yang mencoba saling menguatkan. Kalau kita tuh sudah lemah, tak gembos, tambah gembos. Paling bahasanya ban. Terus kecoblos sidik.
Jadi tambahi coblosan sing gede tambah gojos. Ya, saiki bocornya iki lagi tipis. Ya, maka kita mencoba ya ditempel sithik. Ya, namanya tembelan kan tidak mesti kuat kan? Tinggu meneh. Ya agak adoh sithik, mbos tempel meneh sek 2.500 ya kan. Memang apinya diganti ban anyar federal ya toh. Memang itu lebih baik. Lah ini belum bisa ganti anyar ya wis tempel ban pinggir jalan 2.500 ya kan. Dalam rangka untuk menghindari kegembosan-kegembosan yang telah ada. Ada lain tujuannya untuk itu, Pak. Ya, kemudian yang selanjutnya, ya apa tadi itu mendukung ya. Ya. Yang selanjutnya adalah yang kelima adalah menghasung umat Islam untuk berjihad. Menghasung ini memprovokasi, memberikan satu motivasi kepada kaum muslimin untuk berjihad. Wah, ini nang ngono ngajak provokator ya, ora apa-apa. Karena Allah juga memerintahkan ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Dalam surat Al-Anfal ayat 65. Para nabi, doronglah, kobarkanlah semangat orang-orang yang beriman untuk berperang. Kemudian juga firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 84, faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin. Maka berperanglah kamu di jalan Allah. Engkau tidak dibebani kecuali dengan kewajiban untuk dirimu saja. Selanjutnya apa? Dan kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berjihad. Ini kewajiban kita. Ya, maka kalau kita belum mampu, merasa belum mampu, sekali lagi merasa belum mampu. Baik itu karena mungkin kita belum kuat meninggalkan anak istri kita, atau kita masih membayangkan takutnya menghadapi ujian yang akan kita hadapi. Maka kita itu harus mempunyai satu dorongan. Tahrid terus. Maka saya saja mengatakan kalau mereka mengatakan bahwasanya karena kami berjihad itu disebut irhabi karena teroris, maka saksikanlah kami ini adalah irhabi, teroris yang benar. Menghasung kita harus. Sekali lagi saya tidak setuju dan tidak dibenarkan kalau itu membosi secuil apapun. Ya ada yang ngomong. Dia itu ya ketika ini santrinya juga yang diomong yang saya dirasani ya santri ini masih lebih penjoro. Dia itu sebetulnya itu skillnya itu bukan askari, bukan militer. Tapi dia itu ingin memposisikan diri selaku askari. Iku ngomong kayak ngono iku, ya ustaz ngomong ngono iku. Bukannya begini skill saya askari, maka saya harus ke askari. Bukannya ke askari, saya ingin dakwah terus ya. Dakwah yang nanti. Dia ngisi masalah jihad. Saya ini balik meneh. Ya kan? Kita tidak menarik pembahasan masalah jihad dan provokasi tentang masalah semangat untuk amal ma'ruf nahi mungkar yang dulu itu mungkin selalu mengobar-ngobarkan semangat. Saya ini kembali lagi. Memang iman itu adalah asal dalam orang berislam itu harus iman, wis baleni meneh. Ngaji pirang-pirang tahun wis paribasane wis kasihane kene wis tok. Ya terminal Kartosuwa baleni meneh atau Purwosari meneh, baleni. Ya kan? Wis ana materi meneh kita baleni meneh wae wong jenenge ilmu ya apik. Padahal paribasane wong kene iki ora ngaji meneh nang menurutku. Lah kajiane materi sing ngene wae, ya toh. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengambil di antara kalangan kita adalah orang-orang yang baik. Ya, semoga kita termasuk di dalamnya. Dan Allah itu juga melihat ikhwan ya, melihat. Ya, insyaallah kalau kita jujur Allah akan menyampaikan kita. Dan semoga kita termasuk orang lain menjadi pendukung jihad fisabilillah. Kita bersabar. Hendaknya kita itu memang ya, khususnya kita selaku khidmahnya ustaz itu seringnya itu kalau diunggahi muridnya ke izin. Tapi selaku kita itu sebetulnya kita harus selalu bangga kalau punya murid yang muridnya itu lebih baik daripada kita. Maka saya Usama selalu menyampaikan dalam pesan-pesannya beliau mengatakan mengisahkan Gulam. Cerita Gulam itu loh yang dalam surat Burid itu yang dia itu dulu belajar sama Rohib itu. Akhirnya dia lebih baik daripada Rohib. Rohibnya itu mengatakan anta afdalul minnil yaum. Kamu hari ini lebih baik daripada aku, Ger. Begitu.
Apalagi lebih baiknya bagi mereka yang hari ini sudah syahid. Hari ini mereka yang sudah ya baik. Itu seperti itu. Saya itu tidak mengatakan jelek Jabir dan teman-temannya. Tapi saya tidak mau ya kedatangan teman-temannya Jabir. Itu ada yang ngomong begitu. Ya. Nah, untuk bilang yang balik. Jika ada ikhwan yang datang ya ke masjidnya ya, ditanyai, kamu ada hubungan dengan Jabir katanya. Kalau memang antum ada hubungan dengan Jabir, tinggalkan masjid ini sekarang juga. Itu ngomong gitu. Tanpa memberikan satu solusi. Saya berbicara yang fakta-fakta saja ikhwannya. Kita tidak berbicara gibah yang nggak ada dan dibicarakan. Ini fakta yang terjadi di kalangan kita. Kita harus tahrir terus, memberikan satu semangat. Ya, seperti itu. Saya biar nawai dewe ngaji masalah syirik ning Solo ya tetap pembahasan syirik. Ya toh. Wong syirik ya pirang-pirang Solo. Bukan berarti kita meninggalkan yang itu ya. Sekarang kita berikan satu hal semangat ya kalau dengan sini. Bagi iwan-iwan ya kita tetap harus belajar ya, tetap belajar apapun belajar. Bukan berarti saya terus mengelak-ngelak orang yang ngaji masalah ini tuh enggak, sekali lagi enggak. Nah, kita tetap belajar ilmu. Oh, aku pengen ngelak ilmu masalah fikih iki ya rono, ya toh. Ya gini ya rono, silakan. Pas kebetulan sekarang fikih jihad ya rene gitu maksud saya ya. Jangan terus mengatakan saya melarang belajar yang lain, sekali lagi tidak. Kewajiban kita harus belajar. Cuman kebetulan kalau saya suruh nyampaikan kepada yang lain hal-hal yang lain kayaknya sudah enggak sempat gitu loh. Yang ini kayaknya belum selesai kok nyampaikan yang lain. Biar yang lain ya usah yang lain. Ini wanifidina sadakumullah ya. Baru sampai yang kelima, insya Allah 6 ya kita ya lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Oh yang terakhir ada yang ke-6 ya ini. Ke-6 aja yang terakhir. Yaitu an-nusulil muslimin ya, setia kepada kaum muslimin. Bentuknya ini banyak. Di antaranya adalah memberikan penjelasan kepada umat Islam dan mujahidin tentang rencana dan strategi musuh demi menghancurkan Islam. Kita harus terangkan kepada umat ya, seperti programnya Amerika itu bagaimana kita sampaikan kepada umat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 20, "Wa ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa, innal ma'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka faqul inni laka minan nasihin." Nah, ini orang yang baik ini. Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota bergegas-gegas seraya berkata, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu. Sebab itu keluarlah dari kota ini, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepada kamu." Ini begitu. Kita harus begitu, memberikan informasi, memberikan ya berita yang bermanfaat pada mujahidin. Maka dalam ini disebutkan peringatan kepada orang-orang mukmin untuk menghindar dari tipu daya muslihat musuh, termasuk setia kepada dia dan mujahidin adalah membantunya bersembunyi dari kejaran musuh, ya kan? Bagaimana Musa ya, dia datang kepada siapa Musa itu? Akhirnya di mertuanya itu siapa namanya? Nabi siapa itu? Mertuanya Musa, yang anaknya itu Su'aib. Kadang-kala iki ya masalah error hadis wis suwe ora cuci enggak di-scan jadi agak lupa-lupa. Ya suwe ning penjara dari koplah sithik. Ya Su'aib alaihissalam. Ya. Seperti itu. Udah kata Su'aib bagaimana udah wis kene omahku wae aman insyaallah. Itu begitu. Udah sini omahku wae kira apa-apa. Lah engko kena 3 tahun kapok ngono ya. Aku kadang kalau gumun sama orang gitu. Ya, maka memberitahukan kepadanya segala hal yang dibutuhkan dalam jihad seperti informasi tentang musuh ya dan strateginya, kemudian menyembunyikan rahasia mujahidin dan yang selainnya. Yang terakhir saya sampaikan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang beliau mengatakan setiap muslim wajib melaksanakan jihad melawan orang-orang murtad sesuai kemampuannya sehingga tidak boleh bagi seorang untuk menyembunyikan pengetahuannya tentang berita-berita mereka, yaitu orang-orang murtad. Tetapi ia harus menyebarkannya dan menampakkannya agar kaum muslimin mengetahui hakikat dan kondisi mereka
Dan tidak boleh bagi seorang untuk membantu mereka tetap berada dalam tentara dan pembantu atau pasukan belakang, tukang masak. Ya, tidak boleh bagi seorang diam tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya yang wajib ia kerjakan atas diri mereka. Tidak boleh pula bagi seorang untuk melarang perintah Allah dan Rasulnya dilaksanakan atas diri mereka. Karena hal ini termasuk sebesar-besar amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad fisabilillah. Sedangkan Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghlud alaihim. Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan munafik dan berlaku keraslah kepada mereka. Surat At-Tahrim ayat 9. Nah, ini konfidina secara semua ya. Kewajiban kita yang kena makan selanjutnya yaitu insya Allah nanti kita sampaikan. Oh ternyata ada yang terakhir yang ketujuh mas saya. Lebih jam 9 ya. Yang ketujuh itu melemahkan orang-orang musyrik. Nah ini yang terakhir tenan ini. Ini yang terakhir tenan. Melemahkan orang-orang musyrik. Ya, ini melemahkan itu bagi kaum muslimin yang tinggal bersama orang-orang musyrik seperti tinggal di negara-negara Eropa dan kafir lainnya atau seperti kita sekarang ini. Maka berusaha sekuat tenaga untuk melemahkan barisan orang-orang kafir dalam usaha mereka memerangi umat Islam. Seperti telah dikerjakan oleh sahabat Nu'aim bin Mas'ud yang membuat perpecahan dalam barisan pasukan Ahzab dan Bani Quraidah. Seperti juga yang dilakukan oleh orang-orang beriman di kalangan Fir'aun yang mengatakan, dan seorang laki-laki yang beriman dari pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, ya ini bila ya Musa pada satu. Apa kamu akan membunuh laki-laki yang mengatakan Rabbku adalah Allah? Padahal ia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Rabbmu. Jika ia berdusta maka kedustaannya untuk dirinya sendiri. Dan jika ia jujur maka sebagian bencana yang diancamkannya kepada kamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Quran surat Ghafir ayat 28. Maka yang konfidina saudaraku ini artinya kita tidak boleh memberikan bantuan sedikit pun kepada orang kafir, kepada musuh, kepada tangguh, secuil apapun. Kecuali kita dalam keadaan terpaksa ya, kita diwotosi, ini konsomu main, ya, mungkin karena saking tidak kuatnya, ya, maka itu udzur bagi dia. Ya, tapi kalau enggak, aku ngerti. Nah, apalagi masalahnya sudah selesai, malah dia menjadi pembantunya. Sekali lagi ini ada termasuk kemurtatan nih, konfidin. Asyhadu na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, konfidin asyhadu maka hendaknya kita harus ya meluruskan hati kita, melihat suatu itu mana nih yang perlu didahulukan, kita melihat mana ini yang baik dan yang tidak harus kita melihat. Ya. Hari ini konfidin asyhadu ya memang permasalahan jihad ini kayak pahit. Kalau seandainya jihad ini diumpamakan makanan, ini makanan yang tidak enak dimakan. Ditelan nggak enak, ibarat kita makan doto wali. Wali itu ngepoles rawo enak. Ya, apalagi sekarang tidak cuma enak di mulut, nggak enak di badan, lebih penjoro lah piye. Ya, kejar-kejar, disiksa, nah sakit. Maka pada nggak mau. Bahkan hari ini kalau ada orang yang mengatakan jihad, maka itu dianggap provokasi. Ini satu pengalaman yang terakhir bagi saya sampaikan kepada antum. Ketika saya Ramadan kemarin silaturahim ke Poso. Ini ada orang-orang tua dari Jawa ini naik ke sana, seorang ustaz. Masuk situ, jangan diterima, diusir saja kata dia. Ini sampai bilang begitu. Saya kata, ya sih ngomong ya ustaz. Kayak lagi. Diusir aja dari sana katanya. Karena saya ke sana mau apa? Ya kan, ya aku cuma silaturahim saja, ya kan lihat. Cuma saya sekarang ini mau ngajari wong bid'ah. Kalau seandainya mereka saya ajari perang pun ya itu kan juga dibolehkan dalam Islam kan. Jadi kan harus begitu. Padahal saya cuma silaturahim, lihat tok mereka bagaimana. Ya kan? Ini yo ono lho dan saya itu yo kok ada. Ini kan bikin asal semua. Ya. Tidak menyebarkan bu, yo buat satu risalah tentang kafirnya Ali Imran dan Nasir Abbas. Itu kan lebih apa ya toh? Dalil-dalilnya ini keluarkan di pondok-pondok akeh, dalilnya kumpul ke kitabnya sak gudang. Dia harus begitu. Bagian alul ilm harus terjun dalam masa ilmunya untuk mendukung jihad dan mujahidin. Maksudnya ngelak jihad dan mujahidin. Kecuali kalau si A itu memang melakukan satu kesalahan. Apa bisa kita kalau ada kesalahan diluruskan. Apalagi sekarang.
Ya, aku ya nggak pernah pergi-pergi di rumah terus ya Pak. Ayo golek ya gampang telepon rene. Nggih Pak, kula insyaallah kita malih nggih. Mesti teko. Ya, namun kalau dulu sudah dicari, pasti orang yang Solo. Saya ini yang Solo terus ya toh. Nah, kalau ada apa-apa ya takon, kita jawab. Ini manfaat nasabah semua ya baik kita semuanya. Untuk ya begitulah kita bisa memahaminya dengan baik. Mohon kita nasabah semua, semoga bermanfaat bagi diri saya dan antum sekalian. Ya, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ya, dan semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lurus. Ya, sekali lagi apa yang saya sampaikan ini ya memang pahit untuk kita rasakan, apalagi bagi saya jelas resikonya lebih tinggi. Tapi kalau tidak ada yang menyampaikan siapa lagi itu ada. Ya demikian ikhwan fillah sadaqallah. Inna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.